Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandon Risepsenko, absen 5 dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan mempresentasikan DP diagram atau database saya. Yang pertama ada tabel desa profil, berfungsi untuk menyimpan informasi utama tentang desa seperti nama desa, kepala desa, alamat, nomor telepon, email, situs, kode pos, dan logo desa, masa jabatan, dan koordinat lengkap desa. Yang kedua ada tabel wilayah RW. Wilayah RW berfungsi menyimpan data RW di desa, termasuk nomor RW dan nama ketua RW. Di sini ada struktur kolomnya, ada nomor RW, ketua RW, dibuat pada untuk membuat atau mengedit nomor desa, nomor RW, diperbarui untuk mengupdate data. Yang ketiga ada tabel wilayah RT, berfungsi untuk menyimpan data RT di desa, termasuk nomor RT dan nama ketua RT. Sama seperti tabel wilayah RW. Yang keempat ada tabel pengguna yang berfungsi untuk menyimpan akun pengguna sistem, baik admin, kepala desa, RW, RT maupun warga. Sini struktur kolomnya ada username, kata sandi, email user, email terverifikasi, peran, token, login terakhir, status akun. Yang kelima ada tabel data keluarga. Bentar. Data keluarga ini berfungsi untuk menyimpan data keluarga berdasarkan KK atau kartu keluarga. Strukturnya ada ID KK, kepala keluarga, alamat kartu keluarga, status ekonomi, fasilitas rumah, dan seperti biasa ada dibuat dan diperbarui. Yang keenam ada tabel data penduduk. Data penduduk berfungsi menyimpan biodata lengkap penduduk seperti NIK, nama, tempat atau tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, dan status kawin. Struktur kolomnya ada nama penduduk, NIK penduduk, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, agama, status kawin, pekerjaan, pendidikan terakhir, kewarganegaraan, golongan darah, dan status tinggal. Yang ketujuh ada tabel struktur RW. Struktur RW berfungsi menyimpan struktur organisasi kepengurusan RW. Struktur kolomnya ada ID RW, penduduk, NIK penduduk, jabatan, periode awal, periode akhir, dan status jabatan. Yang kedelapan ada tabel struktur RT, sama seperti tabel RW yang berfungsi menyimpan struktur organisasi kepengurusan RT. Yang ke-9 ada tabel kategori surat. Kategori surat berfungsi menyimpan kategori atau jenis surat desa, misalnya surat domisili, surat kematian, SKTM, surat pengantar, dan sebagainya. Struktur kolomnya ada jenis kode, nama surat, template surat, syarat surat, dan berlaku hari. Yang ke-10 ada tabel surat desa. Surat desa berfungsi untuk menyimpan pengajuan dan proses pembuatan surat oleh warga. Di sini struktur kolomnya ada ID kategori, NIK pemohon, tanggal pengajuan, tanggal verifikasi, tanggal terbit, status surat, catatan, surat, nomor surat, dan isian data. Yang ke-10 ada tabel surat desa.
desa. Surat desa berfungsi menyimpan pengajuan dan proses pembuatan surat oleh warga. Dan selanjutnya ada tabel surat kematian. Surat kematian berfungsi menyimpan detail khusus surat kematian, ini almarhum, tanggal meninggal, penyebab, dan pelapor. Di sini strukturnya ada ID surat, ini almarhum, tanggal meninggal, lokasi meninggal, penyebab kematian, ini pelapor, hubungan pelapor. Dan selanjutnya ada tabel surat domisili detail. Tabel ini berfungsi menyimpan detail surat domisili seperti alamat asal, tujuan, dan durasi domisili. Struktur kolomnya ada ID surat, NIK pemohon, alamat asal, alamat sekarang, alamat tujuan domisili, dan durasi domisili. Yang selanjutnya ada tabel surat SKTM detail. Tabel surat SKTM detail untuk menyimpan detail surat keterangan tidak mampu, tanggungan, penghasilan, dan tujuan. Di sini struktur kolomnya ada ID surat, NIK pemohon, jumlah tanggungan, penghasilan bulanan, dan tujuan SKTM. Selanjutnya ada tabel surat nikah, nah ini tabel surat nikah ini berfungsi untuk menyimpan detail surat keterangan nikah seperti nama pasangan, wali, tempat, atau tanggal nikah. Di sini struktur kolomnya ada ID surat, NIK suami, NIK istri, nama suami, nama istri, tanggal nikah, tempat nikah, nama wali, status nikah. Selanjutnya ada tabel data kelahiran. Di sini data kelahiran berfungsi untuk menyimpan data kelahiran bayi, nama orang tua, berat, panjang, dan akta lahir. Struktur kolomnya ada nikah bayi, tanggal lahir, tempat lahir, berat lahir, tinggi, panjang lahir, nama ayah, nama ibu, dan nomor akte. Selanjutnya ada tabel data kematian. Data kematian berfungsi menyimpan data penduduk yang meninggal. Di sini struktur kolomnya ada NIK, tanggal meninggal, tempat meninggal, sebab meninggal, dan nomor akta kematian. Dan selanjutnya ada tabel potensi desa. Potensi desa berfungsi untuk menyimpan potensi desa seperti pertanian, wisata, kerajinan, dan lain-lain. Di sini struktur kolomnya ada jenis potensi, nama potensi, deskripsi potensi, lokasi potensi, dan gambar potensi. Selanjutnya ada tabel aduan masyarakat. Berfungsi menyimpan laporan atau aduan warga kepada desa. Di sini struktur kolomnya ada NIK pelapor, judul aduan, isi aduan, tanggal tanggapan, status aduan, dan isi tanggapan. Selanjutnya ada tabel perkembangan desa. Tabel perkembangan desa berfungsi menyimpan data pembangunan desa seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
Di sini struktur kolomnya berisi tahun perkembangan, jenis perkembangan, judul perkembangan, deskripsi perkembangan, dan foto perkembangan. Dan selanjutnya ada tabel kegiatan desa. Tabel kegiatan desa berfungsi sebagai menyimpan data kegiatan desa. Di sini struktur kolomnya ada nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai kegiatan, lokasi kegiatan, dan peserta kegiatan. Yang selanjutnya ada tabel aset desa. Berfungsi sebagai menyimpan data aset desa seperti tanah pembangunan, kendaraan, dan lain-lain. Di sini struktur kolomnya ada nama aset, jenis aset, lokasi aset, nilai aset, tahun diperoleh, dan kondisi aset. Nah, tabel selanjutnya ada tabel layanan desa. Tabel layanan desa berfungsi sebagai menyimpan layanan yang diberikan oleh desa. Struktur kolomnya ada nama layanan, deskripsi layanan, syarat layanan, estimasi pengurusan, dan biaya layanan. Yang selanjutnya ada tabel riwayat surat. Riwayat surat berfungsi menyimpan jejak atau proses surat, status dari awal hingga selesai. Di sini struktur kolomnya ada ID surat, status riwayat, keterangan riwayat, dan keterangan riwayat. Dan selanjutnya ada tabel surat pengantar detail. Tabel ini berfungsi sebagai menyimpan detail surat pengantar seperti keperluan atau keterangan tambahan. Struktur kolomnya ada ID surat, NIK pemohon, keperluan pengantar, keterangan tambahan. Nah, jadi setelah keseluruhan database ini berfungsi sebagai sistem informasi administrasi desa yang meliputi tabel penduduk dan keluarga, wilayah dan struktur pemerintahan, surat dan layanan administrasi, aduan dan perkembangan desa, potensi kegiatan dan aset desa. Sekian dari penjelasan dari saya, Brian Andri Sabsenko dari kelas 12 RPL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.